It's okay. Oke, Oke, baik. saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait eh, teknologi penerapan Google Cloud pada perusahaan Toyota. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan tim saya, yaitu yang pertama adalah Wardi Hasan Kamil sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Angga Alfian, dilanjut Muhammad Ihsan Kurniawan Alkarim, selanjutnya Raka Agus Maulana, selanjutnya Adrian Saputra, berikutnya Fajar Sakianto, selanjutnya Rama Fajar Fadilah, selanjutnya saya Fatima Aznur, berikutnya Faizal Merdijaya, dan yang terakhir Muhammad Fikri Dwi Nugraha. Oke, sebelum itu kita akan membahas terkait pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adrian. Baik, terima kasih Fatima. Jadi untuk uh, Astra Data sendiri dia mengintegrasikan database operasionalnya ke Google Service yang digunakan untuk proses analisis. Jadi yang pertama dia menggunakan service Cloud PubSub untuk mengalirkan dan juga mengintegrasikan data. Nanti data itu akan dimasukin ke Cloud Data Storage yang merupakan data asli, data raw-nya untuk keperluan backup ataupun arsip. Yang kemudian akan ditransformasi menggunakan Google Data Flow dan juga diorkestrasi menggunakan Google Cloud Composer. Nah, lalu setelah dilakukan proses tersebut, data akan dimasukkan ke dalam Google BigQuery, yang mana ini merupakan data warehouse-nya yang akan digunakan untuk proses analitik. Untuk proses data analitiknya sendiri, Data Astra menggunakan 3 service, yaitu ada Display Video 360, Google Analytics, dan juga Google Data Studio. Kalau Google Display and Video ini digunakan untuk strategi pemasaran, kalau yang Google Analytics digunakan untuk proses analisis pelanggan. Yang terakhir Google Data Studio untuk proses dashboarding datanya. Kalau untuk security-nya sendiri, Google Cloud itu ada security IAM itu untuk mengelola akses pengguna dalam penggunaan data, dan juga ada KMS untuk melindungi data dengan enkripsi. Lalu ada berikutnya itu analisa menggunakan code pada faktor finansial. Yang pertama yaitu penghematan biaya infrastruktur. Dengan memanfaatkan layanan cloud seperti Google Cloud Platform, Toyota dapat mengurangi kebutuhan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur fisik. Ini termasuk pengeluaran untuk pembelian server, perangkat keras, dan pembangunan pusat data. Dengan demikian, Toyota dapat mengalihkan dana tersebut ke area lain yang lebih strategis seperti penelitian dan pengembangan atau pemasaran. Lalu ada ini model pembayaran berbasis penggunaan Pay as you go. Jadi model pembayaran berbasis penggunaan memungkinkan Toyota untuk membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan. Ini berarti bahwa jika kebutuhan kapasitas meningkat atau menurun, Toyota ini dapat menyelesaikan penggunaan mereka tanpa terikat pada biaya tetap yang tinggi. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengelola anggaran dengan lebih efisien. Lalu ada skalabilitas dan efisiensi operasional. Arsitektur cloud ini memungkinkan Toyota untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas komputasi sesuai kebutuhan, seperti saat meluncurkan layanan baru atau menghadapi lonjakan permintaan. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terikat dengan overprovisioning atau underutilization sumber daya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pengurangan biaya pemeliharaan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi biaya, di mana Toyota mengalihkan infrastruktur TI-nya ke penyedia layanan cloud, sehingga mengurangi kebutuhan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara internal di dukungan layanan, di mana penyediaan cloud menangani tanggung jawab pembaruan sistem, patch keamanan, dan pemeliharaan rutin, memungkinkan Toyota untuk memusatkan perhatian pada inovasi dan pengembangan produk utama. Selanjutnya yang keempat yaitu penghematan energi dan biaya operasional. Nah, di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu efisiensi energi, di mana layanan cloud membantu mengurangi konsumsi energi yang biasanya diperlukan untuk mengelola pusat data internal. Selanjutnya B yaitu efisiensi operasional, di mana penyedia cloud menggunakan pusat data yang hemat energi, yang tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga mendukung inisiatif Toyota dalam mengurangi dampak lingkungan.
Oke, selanjutnya ada faktor security dari cloud. Yang pertama itu ada keamanan, kepatuhan atau security and compliance. Yang terus ada pertama ada peran teknis. Peran teknisnya itu ada identify dan access management di mana atau IAM ini di mana IAM ini berfungsi untuk sebagai security identitas dan untuk manajemen akses pada cloud. Lalu yang kedua itu ada Cloud Key Management Service di mana CM atau KMS ini berfungsi untuk menggenerate atau sebuah enkripsi pada cloud. Lalu yang kedua itu ada peran hukum atau regulasi, menjaga kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi seperti GDPR dan CCPA, mekanisme audit dan pelaporan, kontrol data pelanggan. Lalu yang kedua ini ada integrasi cloud dan on-premise atau cloud composer. Poin A terdapat keamanan alur data enkripsi saat transmisi dengan transport layer security yang lalu pada B itu terdapat kontrol akses pada cloud selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Raka. Oke, terima kasih Mas Rama atas penjelasannya. Kita lanjut ke poin 3, itu adalah data pelanggan. Di sini Toyota menggunakan ekskripsi otomatis. Ekskripsi otomatisnya ini menggunakan encryption menggunakan TLS. Kedua juga menggunakan penyimpanan ARES encryption menggunakan ARES 256. Itu juga menggunakan multi-factor authentication untuk pengguna tidak langsung login saja. Terus selanjutnya di poin keempat ada skalabilitas dan daya tahan Google yang cukup kuat. Pertama ada skalabilitas yang cukup oke dari Google Cloud dan tambahan juga dari proteksinya. Oke, mungkin cukup dari saya. Akan lanjutkan next. Oke, baik. Sekarang kita membahas faktor teknologi. Yang pertama itu ada data storage and management. Di sini Toyota ini menggunakan Google BigQuery sebagai data warehouse untuk menganalisis data besar, menyimpan data yang sudah diolah dan disiapkan untuk dianalisis. Jadi Toyota ini bisa menganalisis dari data-data yang ada yang mereka olah disimpan di Google BigQuery ini. Yang kedua ada data integration dan data ingestion dan integration. Toyota menggunakan Google Cloud Storage untuk menyimpan data mentah berbagai sumber termasuk data pelanggan. Nah, selain itu ada CloudPop dan Sub juga untuk mengelola pesan dan streaming data secara real time. Jadi mereka bisa mendapatkan data secara real time, bisa mengirimkan juga dan bisa menghubungkan ke klien dari pesan. Oke, setelah itu ada yang ketiga, data analytics and insight. Manfaat Google Analytics ini ada 4 yang bertujuan mengumpulkan data dan menganalisis data pelanggan, memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan, adapun display dan video untuk mengelola dan mengoptimalkan kampanye pemasaran digital berbasis data analitik. Oke, kita akan masuk ke processing data. Jadi di data processing ini Toyota ini menggunakan Cloud Data Flow untuk mendistribusikan dan memberi jalur kemana data akan terdistribusi dari warehouse ke klien, dari klien ke warehouse lagi, kemudian sebaliknya dan sebaliknya. Dan diorkestrasi menggunakan Cloud Composer untuk membuat alurnya menjadi lebih stabil dan lebih seamless dalam distribusi data. Kemudian ada visualisasi datanya dengan data studio seperti namanya untuk memvisualisasi data dengan cara yang lebih manusiawi, yang lebih nyaman untuk dilihat oleh mata. Jadi dengan visualisasi ini diharapkan setiap data itu dapat memberikan informasi yang lebih jelas ke calon customer-nya. Next. Oke, baik. Berikut ini adalah video pendek dari visualisasi atau gambaran bagaimana implementasi Google Cloud Platform pada mobil Toyota. Unita Smart Connect Cloud Navigation keeps you connected by keeping your navigation up to date. It's a smarter, more integrated way of getting where you need to go. It checks for infrastructure changes and gives you real-time traffic data. It also provides accurate estimated time of arrival, or ETA, enhanced map with points of interest, or POI, voice integration, and much more.
Even when offline, the onboard navigation remains available. To access cloud navigation, simply press the location icon. From here, by pressing the menu icon, points of interest, or POI, can be viewed and customized. The second tab allows you to customize your preferences. The voice agent feature can be used to search for a destination. Hey Toyota, find a Starbucks nearby. Alternatively, search using the keyboard or select favorites, recents, or trips. Filter your results, then set them as favorite or simply press go. Your route is now set. You will see directions and an estimated time of arrival. There we go. Cloud navigation keeps you and your navigation up to date. Baik, setelah kita melihat video pendek dari gambaran atau visualisasi Toyota Cloud Navigation produk tersebut pada mobil, kita bisa lihat bagaimana implementasi Google Cloud Platform pada mobil Toyota, yang mana itu sangat membantu pengguna atau pengemudi itu untuk menavigasikan dengan beberapa fitur yang telah disediakan oleh Toyota. Nah, secara detail beberapa fitur yang diimplementasikan pada mobil Toyota, yaitu yang pertama data real time dari cloud. Nah, di mana data peta yang diperbarui secara real time tanpa perlu mengunduh pembaruan ke perangkat kendaraan. Selain itu, informasi lalu lintas secara langsung seperti kemacetan, kondisi jalan, atau pengalihan rute. Jadi secara fungsionalitas Toyota Cloud Navigation mengandalkan data berbasis cloud untuk menyediakan informasi navigasi terkini. Yang kedua itu pemrosesan berbasis cloud, di mana performa yang didapatkan lebih cepat dan akurat. Selain itu, dapat menangani kalkulasi rute kompleks tanpa mengandalkan kemampuan pemrosesan lokal kendaraan. Dan fungsi dari pemrosesan berbasis cloud itu sistem memproses permintaan navigasi di server cloud, bukan di perangkat keras kendaraan. Oke, next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ihsan atas penjelasannya ya mengenai fitur-fitur dari Toyota Cloud Navigation produk ini. Saya izin melanjutkan ya. Di sini ada yang pertama itu ada integrasi layanan lain. Maksudnya itu adalah jadi Toyota Cloud Navigation ini terintegrasi dengan layanan lainnya. Di sini yaitu navigasi dapat menunjukkan lokasi fasilitas terdekat berdasarkan data terkini dari berbagai sumber ya. Fungsinya yaitu cloud computing memungkinkan integrasi dengan layanan third party atau pihak ketiga seperti cuaca, point of interest, ataupun stasiun pengisian bahan bakar ya, BBM. Nah, kemudian fitur yang kedua yaitu keamanan penggunaan ya. Di sini meningkatkan kehandalan dan privasi data dari user itu sendiri. Dari sini optimalisasi rute yang lebih efisien untuk menghemat waktu dan juga bahan bakar ya. Fungsi dari fitur ini yaitu data yang diakses dan diproses di cloud computing dikelola dengan protokol keamanan tinggi standar Toyota itu sendiri. Oke, baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Fatimah sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan penyampaiannya pada materi kali ini. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa dari Toyota ini berhasil memanfaatkan namanya teknologi cloud computing dalam meningkatkan efisiensi, terus ada juga mengurangi biaya dan juga memastikan keamanan data. Nah, dengan layanan Google Cloud ini, Toyota juga dapat menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Nah, di sini juga bisa mengolah data secara real time seperti yang tadi telah dijelaskan. Terus menghadirkan fitur canggih seperti navigasi berbasis cloud. Nah, selain itu juga langkah-langkah keamanan tinggi ini memastikan bahwa perlindungan data pelanggan itu terjaga. Semua ini mendukung inovasi Toyota dalam memberikan layanan terbaik bagi penggunanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.